Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 18 September 2020. Kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Bacaan liturgi hari ini 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 20. Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebelum saya dijamah secara pribadi oleh Yesus, saya menjadi seorang Kristen asal senang saja. Saya tak begitu mengimani sepenuhnya, apalagi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Masa Yesus bisa bangkit? Karena waktu itu tentang ketuhanan Yesus sendiri saya ragukan. Dan banyak juga di luar sana saudara-saudara yang meragukan akan kematian Yesus, dengan mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Dan yang mati itu bukanlah Yesus, melainkan seseorang yang menyerupai Yesus. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Yesus benar-benar mati dan dikuburkan, dan kematian serta penguburannya itu sesuai dengan kitab suci. Penegasan Paulus sangat jelas sekali di dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 11. Dan bacaan yang kita renungkan hari ini, Paulus lebih menegaskan kepada kita semua apa konsekuensi kalau Yesus Kristus tidak bangkit. Seperti yang dikatakan Paulus, jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Ayat 14. Bersaksi dusta ayat 15. Sia-sialah kepercayaan kita. Ayat 17. Dosa kita tidak diampuni. Ayat 17. Binasa. Ayat 18. Dan tidak ada pengharapan. Ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam Yohanes 11 ayat 25, Yesus sendiri mengatakan kepada Maria, kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau hal ini? Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Percayakah engkau hal ini? Pertanyaan ini yang membuat perubahan total di dalam diri saya, saudara-saudara, di saat saya mengikut retret, di mana tadinya saya tak percaya, tapi di dalam retret Tuhan Yesus sendiri yang hadir di dalam keheningan saya. Yesus menyapa saya dan bertanya persis apa yang disampaikannya kepada Marta. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara-saudaraku yang terkasih, merujuk pada Alkitab yang cukup banyak menuliskan tentang orang mati yang dibangkitkan. Nabi Elisa pernah membangkitkan anak yang sudah mati. 2 Raja 4 ayat 32 sampai dengan 35. Petrus pernah membangkitkan Dorcas yang sudah mati. Kisah Para Rasul 9 ayat 37 sampai dengan 41. Paulus pernah membangkitkan Eutikus yang mati karena jatuh dari tingkat 3. Kisah Para Rasul 20 ayat 9 sampai dengan 12. Dan saudara-saudara, Yesus sendiri pernah 3 kali membangkitkan orang mati. Yaitu yang pertama, anak kepala rumah ibadat. Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Anak muda di Nain. Lukas 7 ayat 11 sampai dengan 17. Serta Lazarus. Yohanes 11 ayat 39 sampai dengan 44. Nah, saudara-saudara, dari sumber ini menambah keyakinan diri saya bahwa ada kebangkitan tubuh, kebangkitan badan,
Dan inilah merupakan dasar iman kekristenan kita, yang mana selalu kita panjatkan dalam syahadat para rasul, dalam pengakuan iman rasuli. Kebangkitan Yesus menunjukkan kemenangannya atas maut. Kebangkitan Yesus membuat segala penderitaan dan kematian menjadi sempurna. Memang, Yesus telah mati dengan menanggung seluruh dosa-dosa dan kutuk yang seharusnya kita terima. Tetapi saudara-saudara, kebangkitannya menyempurnakan sehingga sama seperti kita yang percaya kepada Yesus menjadi satu di dalam kematiannya, kita juga menjadi satu dalam kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Pertanyaannya saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana tindakan kita atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Kita yang telah mengenal Dia dan menjadi satu dalam kematian dan kebangkitannya, maka kita pun juga akan memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11. Oleh karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita tidak boleh lagi hanya memikirkan perkara-perkara duniawi saja. Iman dan pengharapan kita kepada Kristus tidak boleh hanya terbatas pada berkat-berkat duniawi, harta benda dan rezeki di dunia ini saja. Jika demikian saudara-saudara, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 19. Mengapa? Karena Yesus adalah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Matius 8 ayat 18. Dan saudara-saudara, karena kita hidup tidak hanya untuk di bumi saja, tetapi juga kehidupan kekal setelah kita nanti mati. Maka saudara-saudara, kita pun perlu mempersiapkan diri kita untuk perkara-perkara surgawi. Kita harus menaruh iman dan pengharapan kita kepada Kristus untuk hidup di dunia ini dan hidup di surga nanti. Karena kebangkitan Kristus telah membuat kita juga memiliki kebangkitan dan kehidupan kekal di surga kelak. Maka sudah seharusnya kita menyenangkan hati Tuhan dan mengumpulkan harta di surga. Matius 6 ayat 20. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini, kita mau mengimani akan kebangkitan badan sebagai iman kepercayaan kita dan selalu penuh pengharapan akan Kristus, akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Tuhan Yesus yang hidup bersatu dengan Roh Kudus selalu memberkati kita sekalian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.